Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AUSI, Alumni Untak Club, Alumni Untak Surabaya, Solid dan Tangguh. Oke, kali ini kita akan ngobrol tentang adik-adik dari SMK. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Adik-adik ini adalah dari SMK yang ada di Kota Sidoarjo, di SMK Ma'arif. Dari SMK Persatuan Satu Tulangan. Selamat datang. Assalamualaikum. Ini ada yang cantik-cantik dan cakep-cakep. Dua adik ini lagi magang di perusahaannya Ketua Ikatan Keluarga Besar Alumni Untak Surabaya, PT Bismar, PT Indo Bismar. Jadi mereka magang di sana beberapa bulan. Kira-kira saya magang di sana selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Jadi mereka magang selama 3 bulan. Akan kita kupas. Magang itu apa saja sih yang dikerjakan? Terus magang itu harusnya berapa bulan? Ya. Terus ini sudah SMK, sudah SMK atau masih SMK kok magang sih? Kok nggak terus belajar aja? Ya, seperti itu. Oke. Kita akan kupas dulu profilnya pribadinya masing-masing ya. Pas profil. Anak SMK atau anak SMA itu asik kalau dikupas profilnya. Seru gitu ya Pak ya? Seru. Seru banget. Ini Dewinda yang pakai kacamata ya. Terus sebelahnya itu Faik ya. Dewinda asal dari mana ini? Saya dari Sidoarjo. Sidoarjo. Kalau rumah saya ada di Desa Modong. Modong. Dari mana Modong itu? Modong itu Tulangan sih. Modong atau Modung? Modong ya. Modong. Dari sekitar Tulangan situ ya. Iya. Terus saya juga kalau saya sih mungkin kayak kelihatan kacamata. Iya. Padahal dulu waktu saya masih sekolah itu emang suka main HP. Oh ini pun Emang berarti suka teknologi. efek dari teknologi berarti. Bener, efek dari teknologi jadi saya pakai. Berapa minusnya ini? Minusnya cukup gede sih sebenarnya, 5, berapa gitu saya lupa. Sekitar kalau saya bulatkan biasanya kalau teman-teman tanya, Dewinda kamu minus berapa? Saya jawabnya minus 6 gitu. Biar nggak susah-susah gitu. Ini nggak susah ngitnya ya. Yang penting diomongin itu aja. Bener. Dewinda, kesini kapan? Saya kalau kesini dulu kira-kira September tanggal 6. September tanggal 6 itu mulai start magang ya? Iya mulai Start magang. Di sana kelas berapa? Saya kelas 11. Kelas 11. 2 SMP. Nah ini ya, kalau dulu itu ngomong SMA itu kelas 1, 2, 3. Kemudian SD 1, 2, 3 sampai 6. SMP juga sama, namun sekarang enggak ya. Ada istilah tambahan, enggak ada kelas 1, 2, 3, tapi kelas 11 harus ngitung kita ya. Berarti 6 tambah 3, 9. Tambah 2 lagi, berarti kelas 2, kelas SMA. Ya, itu namanya kelas 11. Jadi istilah baru. Tapi cukup repot buat kita yang nggak kebiasa untuk ngitung ya. Jadi saya biasanya kalau ditanya, kamu kelas berapa? Saya bilangnya habis kelas 11, saya bilang lagi kelas 2 SMK. Kelas SMA. Ya orang lebih mudah Oh mengerti. iya, itu siapa yang buat istilah kayak gitu ya? Saya juga kurang tahu sih ya, teman-teman juga bilangnya seperti itu. Aku kelas 11. Nanya ngomong mana? Kamu kelas 2 atau kelas 11? Kalau saya lebih suka kelas 2. Kayak kalau 11? Kelas 2. Kelas 11? Kok SD deh? Kelas 2 SMK gitu. Padahal udah SMK ya? Hobimu apa? Kalau aku hobinya baca. Wih baca, makanya nggak heran ya kalau dia pakai kacamata ya. Saya dulu pernah sering baca malam-malam itu. Oh, Ya mungkin kan. malam-malam ini ini harus tanya, malam-malam pakai lampu bacanya atau malam-malam nggak pakai lampu atau jangan-jangan matanya keluar cahaya ya? Mengeluarkan les. Mengeluarkan lensa. Kayak kunang-kunang Pak. Orang tua? Kebetulan kalau ayah saya Tidak ada ya. Kesibukannya apa ibu di rumah? itu sekarang ibu buka toko sendiri. Buka toko sendiri. Berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. 2 kakak laki-laki dan kebetulan kakak laki-laki kedua saya juga alumni UNTAK. Wes, alumni Untak dulu berarti ya, alumni. Tahun berapa lulusnya kakaknya? Tahun kalau nggak salah 2019 saya nggak salah. Udah lama kok dia? Iya. Udah lama. Cowok kakaknya apa cewek? Cowok. Cowok. Dari fakultas apa kalau boleh tahu? Kalau nggak salah teknik apa gitu. Oh, teknik ya? Iya teknik. Elektro. Elektro. Komunikasi bagus sama kakak? Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus setelah magang ini mau kemana? Kalau kan sekarang saya kelas 11, jadi setelah magang ini saya masih ngelanjutin sekolah. Nggak kemana-mana kelas lagi? 12. Apa langsung bekerja di tempatnya itu enggak? Saya rencananya kalau udah lulus saya rencananya kerja sih, cuman masih belum ada. Hobi pertama baca. Punya hobi kedua apa? Kalau saya saya sebenarnya tipe orang yang
suka nyoba hal-hal baru. Wih. Jadi apa aja itu saya coba. Wah, curiga gua, apa yang mau dicoba? jadi Jangan-jangan gebetannya banyak ini. ganti. enggak dong, saya ini masih jomblo. Masih jomblo. Bener. Masih jomblo. Di kampanye sekarang masih jomblo. Walaupun Teman-temannya yang lihat ya diingat Dewinda masih jomblo. masih jomblo guys. Jangan lupa ya, konten ini nanti di-share ya ke teman-temannya. Ya, siap, sudah pasti aku share nanti. Saat kalian magang didampingi sama guru kan? Didampingi. Oke. Sudah pasti didampingi sama guru pembimbing karena kan kita juga nggak tahu sih mau arahannya mau kemana mau gimana gitu. Terus juga pasti didampingi sama guru pembimbing biar diarahin. Kamu nanti dikasih gini, kamu gini gitu. Kopi sudah ada 1, 2. Yang paling tidak disukai Dewinda apa? Kalau aku paling gak suka itu biasanya apa ya? Jujur kak aku paling gak suka itu ngadepi orang sih. Ngadepi orang siapa ini? Orang tua atau orang yang Iya. belum dikenal atau orang yang sudah dikenal atau jangan-jangan kamu nggak punya teman? Wah, saya sudah banyak loh teman saya. Sebenarnya sejujurnya sama sifat orang. Oh gitu. Jadi masih ini ya bertanya-tanya ya kalau ketemu sama orang. Orangnya baik apa enggak? Ya. Jadi benar-benar kalau nilai orang itu jangan dari mukanya oh. juga, gitu. Dari sifat. Jalurnya. Benar. Wah, sudah diajak ngobrol dulu berarti. Benar. Kayak gini ya. Jadi saya sering kontak sama teman-teman, walaupun saya nggak kenal mungkin awalnya jadi kenalan aja gitu. Oke. Jadi kamu tahu aku juga tahu kamu. Biar lebih asik gitu ya, Benar. biar tahu Jadi persis kan. nambah teman juga, jadi teman saya banyak. Makannya suka apa? Apa? Makanan suka apa? Aku kalau makanan apa ya? Aku kayaknya tipe orang yang nggak pilih-pilih makanan. Nggak pilih-pilih jadi makanan. aku suka. Minuman juga nggak pilih-pilih. Enggak, aku nggak. Tapi biasanya cewek-cewek itu suka bakso gitu ya. Nggak suka. Aku tipe yang nggak terlalu suka pedes. Oh, sebenarnya. Nggak kuat pedes gitu. Pertanyaan serius. suka, Sekarang pertanyaan tapi serius. nggak terlalu. Punya pacar enggak? Enggak punya pacar. Punya ya, walaupun seperti ini saya masih nggak punya. Hai, Dewinda belum punya. Nggak punya tapi tidak. Mungkin suatu saat. Suatu kan saat, kita ya. masih belum tahu. Belum datang sudah. Kenapa pilih sekolah di Ma'arif? Kok nggak sekolah di tempat yang lain? Kalau saya pertama itu karena deket dari rumah. Dekat dari rumah. Iya. Sebenarnya saya Atau sekolah negeri di sekitar situ enggak ada? Atau SMK negeri atau ada, sebenarnya ada, cuman ayah dulu lebih ngarahin aku buat Lebih respect ke sana iya buat sekolah ke itu. SMK, sedangkan kalau di sekitar daerah rumah itu untuk SMK negeri itu nggak ada, Nggak ada. adanya yang SMA negeri. Nanti langsung diarahin ke sana ya. Benar, Ya, jadi lebih. aku udah nggak apa-apa. Jadi banyak orang tua yang lebih memilih anaknya sekolah di SMK ya kayaknya sepertinya ya, ketimbang ke SMA ya. Kalau ayah saya Harapannya gitu. pribadi harapannya gini, karena SMK itu kan keterampilannya lebih bagus. Oke, jadi Keterampilannya lebih dapet. ini perlu ini ya jadi pesan kayaknya ya, di tip buat orang tua memilihkan sekolah untuk SMA, SMK ya atau kelas berapa? Kelas 10 ya istilahnya. Kalau kelas 1 kelas 10 ya. Kelas 1 kelas Kelas 10. Jadi untuk yang kelas 10 mau di sekolah di mana orang tua sekarang sudah memilih SMK ya ketimbang SMA karena pertimbangannya sangat banyak, karena di SMK mungkin banyak praktek ya, seperti ini magang contohnya ya, magang pun nggak sehari 2 hari ya, tapi berbulan-bulan ya, Iya, seperti itu. Yang itu lama, dan setahu saya kalau di kurikulum Merdeka yang baru ini waktu magangnya itu jadi lebih lama, sekitar mungkin 6 bulan. Dewinda, pernah tahu nggak kalau teman-teman melihat dirimu itu yang paling disukai apa? Kalau teman-teman lihat aku gimana ya? Menurut kamu kalau lihat aku gimana, Pak? Pinter ngomong sih, aku lebih suka sama Dewinda itu. Dewinda kalau menghadapi orang itu lebih santai, lebih enak, nggak tegang kayak gitu. Jadi, enak diajak ngobrol kayaknya dia, wis. Cocok jadi reporter dia. Doain guys. Jadi presenter, jadi narasumber, nanti hanya sudah ada pakatnya seperti sana ya. Jadi kalau kamu jelasin sesuatu kayaknya temenmu lebih bisa nerima ya, seperti itu ya. Terus ajak ngobrol. Berarti kalau bertamu ke rumahmu bisa berjam-jam mereka. Saya ajak ngomong apa aja. Karena dari mama saya juga gitu. Oh gitu, nurun dari orang tua ya, dari orang tua ya. Asik berarti punya teman seperti ini ya. Iya, asik banget. Kalau kita nggak ngerti gitu, kita bisa tanya-tanya lebih detail. Oke, Dewinda selesai. Sekarang ngomong ke sebelahnya, Faik. Ya. Aku juga nggak tahu persis namanya Faik. Saya ingat tuh Faik itu cowok ya, tapi ini Faik ini perempuan. Sering sih kalau di WhatsApp gitu kayak bilang ini cowok ya kayak gitu. Enggak, cewek. Sering
banget pikiran. Nama lengkap itu siapa, Faik? Rahma Faik Fauzia. Faik Fauzia. Iya. Iya pasti. Kalau ingatku kalau Faik itu biasanya Faiko atau siapa gitu ya, mungkin dipanggil Faik ya. Tapi ini Faik Fauzia. Kalau orang lihat namanya tulisanmu, mungkin kalau kamu nulis Faik itu paling pikir cowok ya. Kalau nggak ngeliat dirimu atau nggak ngeliat tulisan statusnya perempuan, dipikir cowok ya. Kalau Faik aja, kalau pakai nama panjang pasti kira oh ini cewek kan ada Rahma. Umur kalian sama. Faik tanggal berapa? Tahun berapa? 2005. 2005. Dirimu sama berapa bulan? Aku Desember. Desember. Aku Juni. Juni. Lebih tua dirimu ada ya? Ya. Aku bingung bintangnya kalian apa? Kalau bintang zodiak. Zodiaknya? Aku Sagittarius. Sagittarius. Aku Cancer. Cancer. Aduh. Kayak cocok untuk perempuan ya, Sagittarius sama Cancer ya. Sebenarnya. Yo, oh gitu ya. Cancer sama Sagittarius enggak cocok. Nggak cocok ya. Tapi kalau mungkin cowok sama cewek nggak cocok, tapi cewek mungkin cocok deh. Karena kita berteman. Kita ini best friend. Hobimu apa Pak? Hobi aku sih random sih. Ah, Berenang sih. tak kopiok gitu ya, kamu tinggal pilih ya. Renang, Iya. rutin lo renang. Enggak sih. Enggak. Hobi aku berenang tapi aku nggak bisa berenang. Ikut klub renang Enggak. atau ikut jadi atlet renang di sana? Enggak. Enggak. Lebih renang tapi nggak bisa Tapi nggak renang. bisa renang. Pernah nyemplung di kolam renang? Pernah dong. Terus tenggelam. Kayak batu. Bisa berenang Bisa dikit-dikit. dikit-dikit. Suka renang dia, tapi dia nggak bisa berenang tapi suka renang. Iya. Aneh ya. Aku suka semua. Semua aku coba. Makanan apa yang kamu sukai dari makanan? Suka makan apa dia? Makan mie suka. Ayam. Banyak sih. Banyak sih. Minuman. Kalau minuman semua suka kecuali yang rasa durian. Wes, kenapa nggak suka durian? Padahal durian itu yang paling diidam-idamkan orang di Jawa Timur ya, durian. Tapi memang ada orang yang nggak suka ya, karena durian itu baunya sangat kuat ya, menyengat sehingga itu yang kadang membuat orang nggak bisa terima ya ketika dimasukkan di mulut sehingga harus dimuntahin lagi seperti itu. Tapi ada orang sampai apa ya? Benar-benar suka. Wah durian ya gitu ya. Ya, ada juga Wow, ada orang durian. yang suka sama durian. Banyak. Bahkan durian itu dimakan sama yang lainnya, sama nasi, dimakan sama ini, es durian apa. Sekarang macam-macam ya, ada kata durian. Orang tua masih utuh, masih semuanya jangkep. Orang tuamu Iya. Alhamdulillah. tinggal di Sidoarjo dekat sekolah situ, Dekat agak jauh. agak jauh. Iya. Kalau saya agak jauh, dia lumayan dekat. Kenapa pilih SMK yang di sana itu, di SMK? Pertama kan waktu itu zonasi. Zonasi. Saya izin, iya, saya daftar di SMA negeri, nggak keterima, jadi akhirnya ke SMK. Ke SMK. Yang memilih dirimu atau orang tua ke SMK itu? Pertama dipilihin orang tua. Saya lihat profilnya SMK sekarang ini, kok ya kayak gini, jadi saya bisa menerima itu. Oke, banyak tak siswa yang di sana? Alhamdulillah banyak. Banyak ya. Satu kelas itu ada berapa? Misalnya kelas 11 ya, ada berapa kelas? Ini per jurusan. Satu angkatan, per jurusan. Iya. Satu angkatan berapa Kalau siswanya? di angkatan saya banyak banget sebenarnya. Di satu kelas itu kurang lebih 30-an. Satu kelas itu 30. Satu kelas 30-an. Itu satu jurusan. Di jurusan apa dirimu? Kalian ini? Kami jurusan Kami multimedia. Jurusan multimedia. Wah, bisa desain dong. Bisa dong. Bisa. Alhamdulillah. Desain video bisa. Kayak gini, ngambil gambar video ini bisa. Oh yes. Terus desain grafisnya pakai apa? Kalau grafis? Desain grafis biasanya pakai Corel, Photoshop. Ya, Photoshop. Terus kalau desain video pakai Adobe Premiere. Oke. Yang lain belum nyoba. belum. Masih Masih di tahap mungkin. Berarti kelas 12 nanti diajarin. di tempat magang kalian apa ditugasin multimedia atau ditugasin ke yang lain di tempat Masih magang? ke kalau multimedia. Masih ke multimedia ya. Oke, berarti masih klop ya, masih sinkron ya. Pastinya. Oke, kita kupas sekolah sekali. Nama sekolahmu apa? SMK Persatuan Satu Tulangan Sidoarjo. SMK Persatuan Satu Tulangan. Berarti banyak ya SMK Persatuan itu. Dia cuma satu toh. Ada dua. Ada dua. Persatuan satu sama. Sama di Tulangan juga itu Sidoarjo ya. Kalau untuk yang SMK Persatuan 1 lebih ke mayoritas cewek. Kalau di SMK Persatuan 2 mayoritas cowok. Kayak STM gitu. Yang dua Iya. yang Persatuan dua itu ya. Iya. Berarti ini full cewek toh ya. Berarti kak sarang perempuan di sarang penyamun kadang di
Kalau di SMK. SMK Persatuan 1 itu ada cowoknya. Cowok. Ada Cuman cowoknya. Cuma di satu jurusan gitu. Satu ya, jurusan. minoritas gitu. Hanya multimedia mungkin ada yang milih mungkin ya ke sana. Terus yang di SMK satunya lagi itu jurusan apa aja? Mungkin lebih ke teknik ya? Enggak? Iya. Oh gitu ya. Industri. Kalau dulu STM ya istilahnya Iya, mungkin ya sekarang seperti itu ya. Oh. Oke. Ketika kalian memutuskan magang di sini di Surabaya, kemudian ketemu PT Indobismart, itu yang milik kalian sendiri atau di random juga? Ini acak-acak ada 10 perusahaan, ayo silakan milih dengan macam gini ya. Enggak. Atau Pertama kita disaranin sama guru kita untuk magang di sini. Kita ada tawaran buat magang di sini. Kalian mau apa enggak? Gitu. Kita mau. Karena satu kelas itu yang mau banyak, cuma nggak diizinin sama orang tuanya. Jadi, yang diizinin. karena mungkin terlalu jauh ya mungkin ya. Iya, mungkin terlalu jauh. Situ Mereka nggak ngelihat Surabaya. tempatnya ya. Iya. Oh, iya, masuk akal juga ya. Karena terlalu jauh, orang tua khawatir, apalagi perempuan ya, tidurnya di mana. Kemudian orang tua maklum ya, kalau ngelihat anak yang perempuan sudah remaja, magang di kota Surabaya metropolis, itu juga pasti tanda tanya besar, anakku bagaimana. Nggak mungkin dia harus luar ini kan, nggak mungkin ya. Tapi kenyataannya seperti apa magang di sini? Ini lebih enak ya. Alhamdulillah enak sih menurut Enak. saya. Di sini kalian pulang pergi atau Kami ngekos. ngekos? Asik loh. Ngekos berdua Pak dia, satu Kami sendiri. berempat. Kalian magang di sini berapa orang di Surabaya? Untuk 9 orang. 9 orang. untuk Yang- yang 8 anak ini perempuan semua. Perempuan semua? ngekos. Iya. Terus yang ada satu cowok dia Wes. PP. PP Dia pulang pergi. Iya. Lumayan ya kalau dia pulang pergi ya Surabaya Sidoarjo ya. Diantar sama Diantar. ayah. Tapi disupport ayahnya ya. Iya. Tapi nggak asik ya kalau gitu ya. Dia nggak bisa menikmati suasana Surabaya. Pas lagi santai-santai itu mereka nggak kumpul sama teman-temannya. Dia Ya. cowok sendiri. Oh. Jurusannya sama ya multimedia ya. Oh. Kebetulan kami yang di Ini aneh ya. ini satu kelas. Justru yang cewek dilepas ya, yang cowok kok pulang pergi dia. Harusnya yang ini yang cewek diantar pulang pergi. Ini cowok. Harusnya maksain dia. Enggak wis, aku tinggal di sini aja, ngekos di sini walaupun tahu sendiri. Iya sih. Kos di sekitar Surabaya nggak terlalu mahal sih untuk anak-anak ya. Paling antara 500 sampai 1. Mungkin kalau satu nilainya 1 itu sudah mewah, sudah bagus, ada AC apa sebagainya. Mungkin bisa kamar mandi di dalam. Kos di mahasiswa itu sekitar 500, masih banyak seperti itu. Tapi kan untuk ilmu kan enak. Jadi pasca diri kalian magang dan ngobrol apa itu lebih asik kayaknya. Lagi kita ngekos juga bareng-bareng. Itu Seru banget. Bisa makan bareng ya. Iya, Jadi sama. tim 9 itu ya. Berarti satu kamar diisi 4 orang. Iya. Iya. Berarti buka di mana sekitaran situ ya dekatnya PT Indobismart itu. Iya, sekitaran sini. Dukungan sekolah. Waktu kalian dipilihkan berapa orang satu kelas 30? Satu kelas kan 30 orang. 30. Tapi yang untuk di Indobismart Ada nggak dari yang itu? Aku nggak kesini, aku kesana aja. Ada. Ada. Jadi- Aku tukar aja seperti ini. Ya. Jadi guru kami itu memilihkan kamu boleh ke Indobismart gitu. Tapi kalau emang kamu gak bisa, entah itu gak boleh orang tua atau gimana, itu sekolahan sudah nyiapin untuk tempat magang yang lain. Ya, gitu. oh, Sudah gitu. disiapkan sama sekolah tempat magang yang lain. Jadi teman-teman kalau nggak mau di Indobismart nggak apa-apa karena udah disiapkan sama sekolah. Oke, tapi anak-anak belum tahu persis ya seperti apa di Indobismart itu ya. Nggak dikasih tahu ya nanti magangnya seperti ini, harus seperti ini. Kita sering kan kontakkan juga, Iya. jajan Iya, juga, cerita-cerita. cerita juga. Gimana magangnya kalian? Gimana Terus bagaimana di sana? Ada 30, berarti magang semua mereka ya? Iya. Ada berapa tempat magang itu? Selain di Indobismart yang ditempati sama teman-teman kalian? 5 ya? 5 tempat. Atau enggak? Sidoarjo semuanya. Iya, sudah. Jadi dekat sekitar sekolah kalian gitu ya? Enak ya pulang pergi mereka dari rumah magang. Tapi nggak punya cerita seperti ini. Kan kenangannya beda, punya Magang di beda. sini ngobrol, kemudian di podcast bisa cerita ya. Kemudian jadi selebritis, habis ini jadi selebritis ini. Sekolahmu pagi apa siang di sana? Pagi ya, sampai jam berapa? Full day enggak ya? Enggak, belum. Sampai jam berapa? Sampai jam Jam 6 sampai jam 6 pagi kalian udah masuk di sana? jam 6 pagi harus sudah ada di sekolah. Ada di sekolah. Jam 15 lah gitu.
Memulai pelajaran jam 7 sudah mulai start pelajaran. Terus kalian pulang selesai pelajaran jam 12. Jam 1-an. Jam 12. Di sekitaran gitu ya, kalau jam 12 berarti ada pelajaran yang panjang ya sampai jam 1 pulang ya. Itu udah Dan selesai. kalau ada ekstra jadi lebih panjang lagi. Teman saya ada yang ikut pulang sampai sore. Wih. Karena ikut ekstra Ekstra, ikut ekstra apa ini kalian? Kalau saya sinema. Iya, saya Sinematografi. Kalau saya 2, English Club sama Oh, sinematografi. sebenarnya cocok ya kalau multimedia, bisa desain video, bisa kalau buat film. Ini jadi editornya nih, yang bagian ngedit. Editor kelas. Sudah bikin film belum? Belum. Rencana mau bikin film? Sebenarnya kata guru saya, guru ekstra saya kelas 11. Cuman kan kelas 11 kita makan jadi diundur kelas 12. Kelas 12, tapi nggak ganggu ya. Itu kan akhir menjelang ujian. Mungkin waktu awal-awal masuk kelas 12 12 gitu ya. benar proyeknya diawalin gitu. Kerasan dengan sekolahan kalian SMK. Kak saya sih Kerasan ya, asik sekolahnya. karena saya kan tipe orang yang suka Oh, iya. baru. Jadi kalau Berarti ketemu hal yang baru di sekolahan itu ya. Jadi kalau praktek lagi. Berapa persen praktek sama teori di sekolahmu SMK? Lebih banyak praktek. Lebih banyak praktek ya? Mungkin 70% dari 70% praktek ya. Asik dong ya dia. Asik kalau Asik saya. Iya. Seru sih. Siswa suruh punya komputer sendiri di sana, enggak harus. Karena ada Sana disediain komputer. Ada komputer lab, ya? dalam komputer media sendiri. Pakai apa di sana? Pakai yang desktop itu, yang duduk itu, atau pakai laptop? pakai desktop. Pakai desktop ya. Pakai PC gitu. Di sini sudah ada programnya ya untuk desain apa, untuk program multimedia sudah pakai. Pelajaran multimedia yang kalian suka apa? Ini kan jurusan multimedia, jadi kita ingin tahu apa yang disukai. Kalau aku sih desain grafis sih. Desain grafisnya. Iya, juga lebih desain grafis. Desain grafisnya, desain grafis yang mana nih? Ada desain produk, kemudian ada desain yang lain-lain. Suka apa? Desain produk itu kan misalnya desain bungkusnya sebuah produk ya, kan ada ya desain itu. Atau desain-desain yang lain, desain kostum, desain Kalau aku lebih suka ke desain logo, produk sih. atau desain kayak Iya, poster kayak banner, bikin logo-logo. bikin logo-logo. Seneng ya. Jadi kalau kita butuh logo, kalian butuh logo ya bisa minta sama Faik ya. Bantu desainkan gratis. Bahasa Inggris di pelajaran bahasa Inggris gimana di sana? Bahasa Inggrisnya Kalau saya emang seneng. emang Suka. suka belajar bahasa-bahasa gitu. Jadi Karena kan untuk SMK itu sebenarnya materinya sedikit, untuk materi bahasa Inggris atau bahasa asing itu kan sedikit. Sedikit. Jadi saya tapi kayaknya perlu bahasa Inggris ya sebagai pendamping benar untuk karena ketika emang nanti dia sekarang kuliah. ini untuk teknologi kan bahasa itu kan mayoritas Pakai bahasa Inggris, bener. Literatur teknologi itu pakai bahasa Inggris. Kalau kalian browsing sesuatu, misalkan ini buntu nih tentang elektronik apa, browsingnya juga banyak literasinya pakai bahasa Inggris. Ya. Jadi otomatis kan dibaca ya kan. Kalau nggak baca nggak bisa yuk. Akhirnya cari penerjemahan. Ya Mbak Google. Iya. Seperti itu. Saya Translate. kalau menurut saya Rencana mau kemana? Kuliah, menikah, atau bekerja? Cewek soalnya. kalau saya kerja Kerja. Dirimu? Kalau saya kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Rencana mau kuliah kemana? Di mana? Belum tahu. Belum tahu. Apakah mau ke Surabaya atau di luar Surabaya? Nggak ada pandangan mau kemana nanti. Kalau Terus jurusannya ngambil jurusan apa? Tetap fokus di multimedia. Tapi multimedia kuliah di mana ya? Ke teknik ya, lebih ke teknik ya. kalau saya sebenarnya pengen kayak kuliah sambil kerja gitu, cuman kakak saya bilang ya gak apa-apa kalau kamu mau coba aja gitu. Jadi sekarang itu apa ya? Kalau dulu SMA ya untuk cari kerja masih rada sulit ya karena dianggap skillnya masih apa sih SMA. Namun sekarang tidak karena sudah ada SMK yang notabene SMK ini sudah siap untuk di lapangan pekerjaan ya. Bahkan di lulusan SMK ini saat mereka sekolah itu sudah banyak praktek ya. Jadi tinggal jurusannya apa aja nanti. Apapun ada divisi di perusahaan di SMK dihadirkan sebagai mata pelajaran sehingga adik lulus SMK mereka mau diterima di lapangan pekerjaan divisi apapun insya Allah sangat welcome dan bisa mengerjakan seperti itu ya. Benar nggak seperti itu? Benar. Karena menurut saya kalau Kenapa nggak pilih akuntansi? Kan pakai kacamata dirimu kan bisa gini. saya tipe
tipe orang yang nggak suka. nggak usah ngitung. Aneh. Kalau Kecuali melihat uang. sekilas dia pakai kacamata pasti dia pandai berhitung nih, suka ngitung koyo-koyonya seperti itu ya. Rata-rata orang kalau berkacamata gitu. Iya, iya. Tapi enggak ternyata dia lebih seneng desain ternyata. First impressionnya kayaknya Berbeda. Berbeda. Dirimu kan ngaku kalau sering handphone, berarti nge-game. Enggak. Saya lebih suka kayak baca novel atau apa. Oh, novel online ya? Iya, baca. Sekarang trennya gitu memang ya, ada novel online ya, aplikasi novel. Iya, tuh. sekarang. Baca novel dapat duit, trennya sekarang seperti itu. Iya. Berarti sudah dapat poin banyak dirimu. Belum, karena dulu Belum ada. dulu Belum belum ada. ada waktu itu. Sekarang itu ada memang ini ya, ada gimmick-gimmick ya di aplikasi itu ya, dimainkan aplikasi kemudian dapat reward poin ya. Poin itu bisa ditukar sama rupiah apa dan sebagainya, atau ditukar sama cenderamata apa dan sebagainya. Ya, teknologi ya. Baca aja udah dapet. Dapat uang, dapat Dapat penghasilan. dapat penghasilan. Apa yang menarik dari sekolahmu? Kalau yang menarik Nuansanya apa? Warnanya di sekolahmu itu? Merah, kuning, hijau, putih. Hijau. karena NO. Hijau ya. Sangat. Pintunya hijau ya, jendelanya hijau, dindingnya hijau, semua Sekolah hijau. kami mewah, mepet sawah. Jadi semua serba hijau. Buat enak dong ya. Ketika kamu santai itu lihat sawah, bunyi, dengar suara apa? Suara krik 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 ya. Jauh. Anginnya aduh. Anginnya enggak tambah bikin ngantuk. Kalau kadang itu kan ya namanya juga anak sekolah ya. Yo. Kadang ada pasti ada jam kos. Terus ada jam kosong itu kalau Ngapain jam di kosong sawah? Kami Kamu nyangkul di sana. kadang kami ke itu Ke depan gitu kita lihat pemandangan. Oh. bener sambil kena angin. tuh Sambil enak sihir-sihir. banget. Kadang-kadang Sekolahnya romantis kayaknya tempatnya. Romantis apa? Rokok makan gratis katanya. Apa romantis? Jadi sekolahnya dia itu dikitari sawah atau sebelahnya sawah? Dikelilingi sawah. Di keliling sawah. Iya. Berarti dia kalau kosong ya dia main lumpur di sawah. kita bertani. Kita bertani di sana. Jadi masih nuansa pedesaan ya. Jadi ada nuansa Masih asri banget asri di gitu. sekolah saya. Terus udaranya masih seger ya, nggak banyak polusi di sana ya. Lagi kalau kami berangkat pagi waktu piket itu kan aduh enak banget. Weh, kepingin. Lagi kami kan kalau kami kelasnya di lantai 3. Lantai Ini ada 3 tiga. lantai, sekolah ada 3 lantai. Jadi kami kelas Kamu paling atas nih, tiga, kamu iya. bisa view-nya cukup itu ya. Wah. Kelihatan ada gunung kelihatan. Wih, berarti menghadap mana? Menghadap ke selatan tadi? Iya, menghadap ke selatan. Kalau lihat gunung kan menghadap ke selatan. Jendelamu menghadap ke selatan. Kalau sekolah kita ngadepnya nggak ke selatan sih, ke barat ya. Ke barat. Barat ya, cuma bisa lah lihat. Bisa lihat gunung itu. bisa lihat. Gunung yang ada di selatan itu ya, gunung apa? Gunung Arjuno sama Gunung Penanggungan kalau misalnya di sana itu. Entah. Iya. Wah, Tapi keren banget. langsung view-nya. Sekolahnya keren. Nah, kita dikitari sawah, udara yang segar, terus ada view yang paling bagus sekali. Berarti gurumu sering melamun di sana ya? Guru saya sangat aktif di sana. Ngajar sambil ngelamun di lihat gunung. Asik berarti di sana sekolahnya. Asik sampai sangat sih. Untuk ngisi kekosongan sekolah ngapain? Nonton gunung. Nyangkul di sawah. Kalau teman-teman cowok saya itu biasanya di lapangan main bola. Oh, gitu. Kalau kadang waktu jam kos gitu. Kalau saya Biasanya Berapa persen sih jumlah laki dan perempuan mereka lebih kira-kira? banyak ke perempuan sih. Banyak perempuan, ya. Cowoknya paling nggak kalau 7, 9. iya. Jurusan di tempatmu sekolahmu itu apa aja selain multimedia? Multimedia, Jadi kalau multimedia sekarang berubah jadi DKV. DKV ya. Terus apa lagi? OTKP, Apa? OTKP. OTKP. Itu untuk perkantoran. Perkantoran, Terus akuntansi. akuntansi, Juga tata busana. tata busana. Ya bener kalau di sana banyak ceweknya, ya kan? Anu kalau melihat kelasnya yang seperti ini ya jurusannya pasti akan ke sana. Kecuali multimedia, ya, pasti ada cowoknya. Cowoknya berarti di tempatmu, di kelasmu ya. Jurusan Di kelas lain nggak ada ya? Kebetulan adik kelas saya ini banyak cowoknya yang untuk di jurusan multimedia. Sekarang Mungkin ada arahan juga. orang tua ya, sukanya anaknya ini apa, kemudian kalau di sekolah satunya nggak ada jurusan multimedia ya, lebih kepada teknik ya, Iya. udah teknik ya. Mungkin Ya, otomatis harus otomotif atau terpaksa harus di sekolah yang persatuan satu ini ya. Oke, sekarang kita ngomong masalah tempat magang ya.
Menurutmu gimana tempat magangnya? PT Indo Bismar. Kalian ngerti PT Indo Bismar itu sebelum kalian magang atau pas setelah magang ini? Setelah magang. Pas magang ini ya baru ngerti ya. Oh, ini PT Indo Bismar. Bisa ngobrol langsung sama yang punya PT Indo Bismar. Asik ya. Udah langsung. Alhamdulillah bisa enak ngobrol ya sama beliaunya. Enak ya. Apa enaknya magang di sini di PT Indo Bismar? Kalau saya sih sukanya itu karena lebih ke jurusan saya. Lebih ke jurusan ya? Benar, jadi saya jurusannya multimedia, saya dikembangkan di tim digital marketing. Oh, digital marketing. Jadi kamu ngurusi masalah digital campaign ya atau digital marketing ya? Aduh wes. Berarti kalian bikin konten di sana? Bikin gambar-gambar grafis itu ya? Apa istilahnya infografis ya? Bikin infografis ya? Ada pelajaran infografis di sekolah? Ada. Infografis yang pernah kalian bikin apa aja? Yang ngarang sendiri? Aku tak bikin info. Sebenarnya infografis kan macam-macam ya. Ada yang memang pesan-pesan dari perusahaan atau pesan produk. Tapi juga ada infografis itu ada pesan sosial. Pernah nggak bikin infografis yang itu? Aku tak bikin infografis ya. Pernah sih, mungkin kayak quotes. Quotes itu ya. Kayaknya lebih asik kalau bikin quotes ya. Apalagi ada fotoku mejeng. Aku kan. Jadi ya sangat amat kece. Aku loh yang ngomong ya di quote itu. Ya. Kemudian bikin meme ya. Kemudian dibuat fontnya yang kayak Oppo gitu ya. Keren, tak jadiin story ya. Saya kalau habis bikin desain atau bagus gitu saya jadiin story. Oh, Seneng aja gitu. Kayak pernah kemudian diambil sama temenmu jadi storynya temenmu? Enggak. Kalau saya tahu sih saya pasti kayak kamu ngapain? Punya aku. Ini kelebihannya kalau jadi apa? Kalau sekolah di jurusan multimedia, jurusan desain ya. Sekarang desain itu banyak gimmicknya ya, banyak hal yang bisa dikerjakan sama desainnya. Ada uniknya, bisa menghibur aja seperti itu. Apalagi teknologi kan semakin lama semakin berkembang ya, Pak, ya. Jadi untuk jurusan multimedia ini semakin lama kan juga semakin berkembang gitu. Berapa hari, berapa bulan, berapa minggu magang kalian di PT Indo Bismar? 3 bulan. Setelah itu kembali lagi ke sekolah ya? Iya. Absen kalian? Absen harus setor ke sekolah atau absennya cukup di Indo Bismar nanti? Kami jadi 2 kali. Jadi kita ada absen di Indo Bismar. Setelah itu kalau sudah selesai nanti dikirim ke sekolah. Oh gitu ya, dikirim ke sekolah. Yang kirim siapa? Kalian harus laporan sendiri? Iya. Oke, berarti Saya yang megang daftar absensi. terus ada kan 9 ya? Ini ada ketua kelasnya nggak? Atau ketua timnya? Ini ternyata timnya, ketua timnya. Pantesan ya, Dewinda. Oh, Kebetulan saya juga ketua kelas. ketua kelas, ketua tim magangnya, semuanya PNDW. Diborong sama Dewinda. Ada nggak yang pernah jenuh ketika proses magang? Nggak ada. Atau capek gitu. Aku capek magang. Kalau capek itu Tapi mesti ya. wajar sih menurut saya. Jenuh itu belum ya. Lebih kepada asik ya. Tempat-tempat di Surabaya yang kalian kunjungi di mana saja atau kalian keliling kemana saja? Surabaya masih belum ada ya, karena emang dulu waktu awal saya belum ada kendaraan jalan-jalan sana kemari gitu. Saya udah ada juga kayak yang lebih lurus kayak aku udah capek gitu. Di Surabaya menurut kalian tempat yang paling asik untuk anak muda siapa, untuk remaja? Kalau biasanya sih yang saya dengar itu di TP gitu. TP, Tunjungan Plaza. Menurut Arek Sidoarjo, tempat yang paling favorit enak untuk dikunjungi itu Tunjungan Plaza ya, TP. Iya, di sana jalan-jalan ya, showing. Showing ya. Soalnya di Surabaya banyak tempat yang enak dikunjungi anak remaja, seperti di Tunjungan sekarang lagi banyak bagus. Problemnya itu satu Pak. Apa? Kami kan anak kos. Anak kos pulangnya nggak boleh malam ya. Jadi selain nggak boleh pulang malam, kita harus menghemat uang gitu. Karena dia di sini makan harus menghemat duit. Nah, kita juga harus hemat uang. Terus samping itu juga ada temannya cowok itu nggak stay, harus dia pulang pergi, jadi nggak bisa bantu ngamanin mereka. Kalau mau jalan-jalan di Surabaya mereka, aduh harus ada pendamping, harus pengawal, dia nggak ada yang ngawal. Sebenarnya cuma satu, PP lagi. Nggak pernah kemana-mana keliling-keliling di sekitar Surabaya, jadi nggak pernah sama sekali. Setelah magang langsung ke kos, dari kos magang lagi. Kalau mungkin hari Sabtu malam gitu
Kemana? Jangan di sekitar situ kan. Saya deket-deket aja. dia biasanya ngopi sih Di mana ngopi? di kopi saya. Iya. Kopi Sae, gak jauh ya dari tempat situ ya, di Kopi Sae itu. Cuma asik, juga harganya nggak terlalu mahal ya, cocok. Tapi di sana banyak cowok-cowoknya loh, nggak takut kan? Banyak cowoknya. Iya, iya. Di Kopi Sae, iya di Kopi Sae tempatnya banyak cowoknya. Cuci mata, cuci mata. Ya, di sana ada seperti itu Kopi Sae di Sidoarjo, dekat belum ya? Banyak. Kayak banyak sih kafe di Sidoarjo ya. Banyak, terutama di sekitaran alun-alun itu ya. Iya. Bahkan saya tahu itu di Sidoarjo itu ada kuliner yang paling asik ya, bakso lobster kalau nggak salah, atau di mana itu? Kayak dekat tempatmu kayaknya. Saya aku lihat itu Kita dekat ada sawah-sawah. bakso itu loh. Yang kayak kapal itu loh. Oh. Oh, iya. Ya mungkin itu mungkin nggak ada dekat ya. Bakso rantai itu. Oh. Iya, ada. Mbak saya pernah, dia nggak habis. Oke, pas kalian magang masuk di PT Indobismart langsung magang atau di briefing dulu, di brief dulu, atau di apa ini? Kalau kami pertama makan itu di soft skill dulu. Di soft skill dulu ya. Di soft skill dikasih materi, dikasih Berapa hari itu? penjelasan. Langsung 1 jam 2 jam udah selesai langsung jalan. Bulan kalau Sebenarnya Soft skill-nya 1 untuk bulan. Soft skill itu 1 bulan, tapi karena kami waktu itu di tim digital marketing memang lagi butuh untuk anak magang. Jadi kami soft skill itu cuma 1 hari terus 1 hari. langsung ditaruh di Iya, tim langsung digital marketing. diambil. Siapa? Perasaanmu gimana? Kelapakan atau hai ada pekerjaan? Awalnya Tanggung jawab besar ini. Kalau salah bagaimana? benar. Terus saya juga awalnya takut dia nggak bisa Terus? terus ternyata waktu kita di situ dibimbing. bimbing juga. Dan alhamdulillah sekarang udah kebiasaan. Udah lancar ya? Benar. Wih. Apalagi sama pembimbing juga enak. Oke. Santai kita mainnya. Apa yang kalian kerjakan yang buat dari materi digital campaign atau marketing? Kalau saya yang saya dapat itu biasanya untuk live streaming. Live streaming. Terus juga untuk ngatur produk dari TikTok Shop. Untuk TikTok Shop biasanya kan mungkin susah ya, apalagi untuk produk-produk itu juga kan berhubungan dengan yang namanya tuh uang atau barang gitu. Saya awalnya tuh takut banget. Terus saya dibimbing. Karena ini beneran ya, kalau salah bagaimana? Ini salah, ini urusannya sama Urusannya perusahaan. iya, perusahaan. Ya kalau punya aku sendiri enggak apa-apa, tapi Tapi ini punya perusahaan. tahu ini tantangan ya. Ada upaya nggak? Ini harus bener, harus bener. Apalagi untuk live streaming itu kan banyak produk yang harus kita kita kasih tahu. Berarti kalau pas saat kalian makan benar-benar seperti bekerja ya. Benar. Jadi tantangannya banyak ya. Kalian menemukan tantangan yang panjang. Ini lagi ketemu lagi, itu lagi ketemu, besok ketemu lagi, besok kalau ketemu ada. lagi. Diulang lagi. Menariknya magang. Kalau magangnya serius. Saya seru sih karena apa ya? Itu pengalaman. Oke. Benar, itu pengalaman. Cerita ke temenmu yang di tempat magang yang lain itu. Iya, Pengalaman ya? kita saling sharing. Share gitu ya. Terus mereka bagaimana magangnya? Mereka mungkin kalau kami waktu cerita mungkin mereka pasti responnya kayak ih enak ya, Oh, kamu iya, enak iya. ya, kamu enak ya, Aku enak ya makan di sini, gini-gini. Loh, mereka makan di mana? Rata-rata mereka makan di mana? Di Iya. industri atau di kantor atau di perusahaan atau di instansi pemerintahan? Nggak tahu ya. misalnya. mungkin iya Ada industri ya. industri gitu. Tapi lebih asik magangnya di tempat kalian ya. Wah, itu harusnya si cowok itu nggak pulang pergi ya, harusnya. Harusnya stay yo sama kalian mau kemana. Jadi nggak ikut pas kalian lagi cangkruk lagi beramai-ramai. Aduh. Jadi kita cuma ya. cewek-cewek aja yang Sebenarnya itu lebih asik ya. Seperti apa ya? Wah, saya punya permaisuri 8. Harusnya gitu ya. Harusnya dimaksain ya, itu seperti itu. paling ganteng. Paling ganteng dewe. Ya. Dari sekian banyak cewek yang cantik. Cewek. Ya, karena semuanya cewek, semuanya cantik ya. Nggak tahu ya Dia aja yang ganteng. Yang paling kalian membuat sampai ketakutan, khawatir, dan nggak bisa berpikir saat magang apa, nemu apa yang kalian kerjakan? Susah banget apa ya? Yang susah banget ya. Mungkin kalau saya sih dulu pernahnya itu waktu live dan nggak tahu produknya. Oh. Pertama kali. Pertama kali. Pertama kali live saya benar-benar nggak tahu produknya. Jadi ini produknya apa? Saya spesifikasi produk aja saya speknya, Bu. nggak tahu gitu loh. Tapi saya harus ngomong di depan audiens, di depan viewer, di depan orang-orang kalau ini produknya bagus. Sedangkan saya sendiri nggak tahu itu produknya gimana. Gitu. Itu tantangan ya. Tantangan. Bisa tapi ngobrol. Ya kalau saya Aku dipaksain ngomong di depan kamera seperti itu. iya kalau saya lihat dulu produknya. Misalnya nih kayak
mungkin laptop, untuk laptopnya ini bisa touchscreen atau apa gitu. Oke. Kalau untuk spesifikasi entah itu RAM atau mungkin Masih belum paham ya. SSD, saya kan belum paham, jadi saya kelebihan yang bisa dilihat secara nyata gitu. Mungkin Nangis nggak? enggak sih. Nggak sampai nangis ya? Aku nggak bisa tuh langsung kamar mandi nangis. Enggak sih. Merenungi nasib. Karena aku nggak bisa. Itu ya, ada lagi yang kayaknya sulit banget. Enggak. Tapi semua terselesaikan ya. Terselesaikan. Jadi ya kan Karena enjoy ya. kan ya ngasih Iya. Karena enjoy ya. Tadi apa yang dikerjakan di belakang itu bisa enjoy. yang penting ini hati sama pikirannya itu Oke. enak gitu. Kalau hatinya udah takut, resah, pikirannya aduh bingung, ya jelas susah. Sambutan PT Indomaret ketika sampai kalian datang sana seperti apa sambutannya? Ramah banget. Lama banget Baik, ya. benar-benar Tim-timnya. menerima kami Oke. dengan terbuka dan juga benar-benar mau untuk apa ya, membimbing kami gitu. Oke. Saya juga sangat Welcome. Guru kalian ngawasi sampai datang ketemu ngobrol ngomong diskusi seperti itu dipantau. dipantau juga. Dipantau juga. Jadi ya kami sering ditanya-tanyai gimana hari Gimana ini. ya, Oh, gitu ya. di sana gimana? Benar, hari ini Kabar udah hari ini. benar, hari ini udah Nggak ngelakuin sekedar apa ini ya sih? selesai kamu makan biarin kemudian selesai, Enggak. tapi tetap ya komunikasi Tetap ya. komunikasi. Ada bagian dari pelajaran sekolah itu ya. Walaupun nggak bisa bertemu secara langsung, tapi kan masih ada handphone jadi Dari magang itu dapat ilmu baru nggak? Banyak banget. Banyak. Apa yang menarik dari yang kalian temukan saat magang itu? Kalau saya kan mungkin ya emang banyak banget ya, mulai dari kalau di sekolah mungkin biasanya kan ya udah materi praktek gitu aja ya. Tapi kalau magang ini benar-benar kamu bertanggung jawab buat Itu melakukan ya. sesuatu gitu. Tadi ada kata kunci di sini, tanggung Tanggung jawab. jawab. Jadi mereka dikenalkan dengan kata tanggung jawab. Kayak yang benar-benar bisa merasain ya. Benar, tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya teori, tapi tetap ini benar-benar dirasakan seperti apa ya. Benar. Ya. Selain tanggung jawab, berani juga. Berani juga ya. Benar. Harus pede Karena juga. iya, karena Kamu nggak jadi kamu ngomong di depan kamera waktu live streaming itu ya. Nggak bisa itu kalau nggak kalau nggak berani, Berani. itu nggak bisa, apalagi untuk konten. live streaming. Kalian juga Faik Kalau saya bikin konten. bikin konten. Iya. Nah, jadi dia lebih kepada berpikir bagaimana caranya Iya. konten ini menarik ya, bisa menjadi perhatian. Ide konten seperti apa. Mengikuti tren-tren terbaru. Terus dirimu yang mengaplikasikan kontennya live streamingnya itu. Saya biasanya jadi modelnya dia. Oh, Masuk Konten frame. Instagram, benar. tadi kamu Kita berdua sutradara saling- ini. Ini sutradara ini ya, Faik ini. Bener, makanya dia masuk di sini di apa klub sinema itu dia. Cocok dia jadi sutradara. Aduh, kita ngobrol Sama. banyak. Ini artisnya, selebritisnya, ini sutradaranya. Ini selebritisnya, itu sutradaranya. Seperti itu. Kalau disuruh magang lagi, setelah magang kemudian pulang ke sekolah, kemudian magang lagi, pilih kemana? Kembali ke Indowisma. Kalau Tapi magangnya berapa kali? Dari kelas 10, 11 sampai kelas 12? cuma satu kali aja, Sekali aja? kelas 11 aja. Kelas 11 saja, saya sudah selesai, nggak ada magang lagi ya? Kemudian harus buat laporan setelah magang ini? Ini kami lagi proses Pos ngerjain laporan. Kapan selesai magang ini? Masih kurang berapa hari lagi? Awal Desember kira-kira. Masih lama 1 bulan lagi ya? Iya. Iya, Iya. karena kami datangnya awal September. Awal September. Jadi akhirnya awal Desember. Awal September, Oktober, November, Desember. Tadi kamu bisa menikmati kota Surabaya dengan asik di sini ya. Semoga bisa menikmati ruang-ruang di Surabaya yang menarik untuk para remaja. Ini nyoba-nyoba semua sih saya. Surabaya itu ada kuliner ya, kemudian tempat nongkrongnya anak remaja, tempat-tempat yang menarik apa banyak sebenarnya, terutama di siang hari atau di saat malam itu Surabaya. Oke, terima kasih banyak ada pesan yang mau disampaikan ke teman-temannya, silakan disampaikan. Teman-teman semangat buat yang lagi makan karena kita semua itu Jangan menyerah. Tetap semangat. SMK bisa. Jadi magang itu perlu semangat ya. Jadi jangan iri. Pokoknya magang itu adalah ada sebuah tanggung jawab. Nah, di magang itu ada disiplin, ada ilmu yang kayaknya ilmu yang didapat dan nggak ada di sekolah ya. Jadi bagaimana bisa merasakan tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah seperti ini, itu ada di magang ya. Kemudian disiplin seperti apa ya, di magang itu akan tahu disiplin. Kemudian keberanian.
Karena di magang itu kalau nggak berani nggak jadi ya. Nggak jadi. Nggak jadi. Takut nggak jadi. Wah, Rusak udah semuanya. berarti selesai magang dia siap bekerja nanti. Harus siap sih. Rencana kerja mau kemana? Sebelum kita closing, mau kerja di apa dirimu? Saya kerja di mana ya? Kamu jadi wirausaha, ini mau ngapain nanti? Pengen jadi wirausaha sih. Wirausaha. Biar bisa usaha sendiri. Kamu lebih seneng ke desain berarti ya? Aku buat ini deh, buat ini, kemudian masternya ini ya jadi. Jangan-jangan kalian dua ini couple ya, sering kemana-mana berdua terus itu. Iya. Ya. Iya, bisa dibilang begitu ya. Bisa dibilang begitu karena kan satu kos. Satu Jadi kos. sering Sering mesti ya. Iya, satu kelas juga. Aku bersaudara, masih family? Enggak? Enggak. Oh enggak, jauh ya. Iya. Oke, makasih banyak sobat alumni Untak di Surabaya, alumni Untak Surabaya dan teman-teman yang lain, para pemirsa di channel Ausi. Ngobrolnya dengan anak SMK dari Sidoarjo ini asik, menarik ya, ngupas profil pribadinya mereka, kemudian sekolah di mana mereka bersekolah atau SMK itu ya, kemudian tempat magangnya mereka ternyata asik juga. Jadi banyak ilmu yang mereka peroleh ya, di ilmu tanggung jawab, jadi bisa merasakan ya, kemudian disiplin, bagaimana merasakan disiplin itu, kemudian yang paling penting adalah berani ya, mental itu yang paling penting ya. Ternyata 3 item ini diperoleh di tempat makan. Semoga adik-adik atau temannya beliau-beliau ini yang lagi magang di tempat yang lain, di sana yang lain, menemukan hal-hal yang seperti ini ya, punya pengalaman yang menarik. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ausi, alumni Untak Club, solid dan tangguh.